Halo, halo, Bung Rocky. Apa kabar? Ini ketemu kita di hari Jumat. Katanya sih Jumat ini Jumat hari apa orang bilang thanks God it's Friday atau kalau orang Islam nyebutnya ini Jumat yang barokah. Tapi kalau kita lihat yang terjadi hari kemarin, hari Kamis ya, kedua ada keputusan di Mahkamah Konstitusi itu sih bukan berkah, itu musibah buat bangsa saya kira ya. Ya, ini catatan pertama bahwa pernah di dalam sistem demokrasi ada lembaga yang tugasnya menjamin demokrasi justru memberangus. Itu namanya Mahkamah Konstitusi itu. Dan catatan ini yang akan kita pakai nanti untuk mempersoalkan mereka yang ada di dalam itu. Kan tetap ada tokoh-tokoh semacam Saldi, Isra, yang berkali-kali membuat dissenting opinion. Nah sekarang udah di tingkat tertinggi, dissenting opinion apalagi yang mesti diucapkan. Dia mesti langsung bikin disensus bahwa dia itu tidak bisa lagi berkonsensus dengan mahkamah konyol ini, MK. Maka dia mesti keluar. Kan itu akhirnya pertanggungjawaban moral dari hakim yang nuraninya terganggu. Ya dia keluar. Bukan sekedar mengatakan, nanti saya ada punya dissenting opinion. Itu enggak. Dia mesti lakukan dissent aja, yaitu perlawanan kan. Ini bukan concern lagi, bukan konsensus bersama dengan hasil keputusan yang di dalamnya ada dissenting opinion, tapi dia harus disensus sekaligus. Jadi keluar dari konsensus bahwa dia adalah bagian dari Mahkamah Konstitusi. Nah itu baru ada kecerahan dan kemungkinan orang menganggap teman-teman muda di situ atau beberapa hakim masih punya pengetahuan tentang demokrasi. Itu intinya tuh. Nah kita dorong sekarang sebelum terjadi people's power atau yang biasa disebut sebagai gerakan rakyat di jalan itu, sebaiknya Saldi Isra itu atau siapapun yang merasa bahwa tidak cocok dengan suasana berkonstitusi di Mahkamah Konstitusi, dia keluar dari situ tuh. Itu aja kan jalan keluarnya tuh. Kecuali mereka masih di situ, lalu rakyat merasa oke kalau begitu gempur aja sekalian Mahkamah Konstitusi. Karena pilar yang ada di depan situ kan menunjukkan itu. Kan Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia selalu ditunjukkan dengan pilar-pilar Yunani itu. Yang di dalamnya ada justice. Itu, fungsi pilar itu buat menegakkan keadilan. Harus kokoh Mahkamah Konstitusi. Ternyata Mahkamah Konstitusi memotong sendiri pilar-pilar itu. Sehingga berantakanlah pengertian kita tentang konstitusionalisme, presidensialisme, imperatif demokrasi. Jadi kacau. Dan kekacauan itu justru mengenakkan. Karena memang penanda dari jatuhnya rezim adalah kekacauan di bidang yang paling dasar, yaitu para penjaga konstitusi. Ya, ya. Itu gitu. Ya, bayangkan ya betapa publik tidak frustrasi ya. Kalau kemarin selalu alasannya yang ditolak itu legal standing. Selalu kan begitu alasannya. Nah, tapi ternyata kemudian ketika kita melihat PBB, PBB ini partai politik peserta pemilu walaupun dia tidak masuk parlemen, tapi tetap saja itu dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi bahwa mereka punya legal standing. Tapi problemnya itu kembali lagi dijagain lagi bahwa ini open legal policy, dan kalau open legal policy itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, balikin aja ke DPR lagi kan begitu, legislative review. Nah, kalau gitu kita udah bisa duga dong, nggak ada gunanya juga itu PKS melakukan gugatan itu, walaupun dia sudah kompromi menurunkan, enggak 0% lah, 7-9% gitu. Itulah konyolnya Mahkamah Konstitusi. Dia terima legal standing, tapi dalil untuk mempersoalkan materi yang dimintakan judicial review, dia tolak. Kan tolak aja nanti di situ, legal standingnya dapat, berarti materinya boleh diucapkan, bahwa nanti diputuskan ya soal lain. Tetapi kan kita nggak punya kemampuan untuk mendalilkan di depan situ kan, karena kita sudah antisipasi ini soal open legal policy. Justru itu yang kita mau persoalkan. Kenapa open legal policy nggak bisa dipersoalkan kan itu satu paket pikiran aja kan. Oh itu nanti mesti ada formulasi. Iya nggak ada soal. Nanti kita sewa orang untuk bikin formulasi. Tapi substansi dari persoalan kita, open legal policy membatalkan demokrasi. Open legal policy bertentangan dengan konstitusi kan itu dalil kita tuh. Jadi mahkamah ini betul-betul konyol dan dungu sebetulnya tuh, karena hanya takut aja kalau argumen di dalam persidangan kan. Jadi itu intinya. Jadi seolah-olah ada template, apapun yang masuk di situ cuma masuk 2 kamar itu, bifurkasinya cuma 2, atau dia legal standingnya tidak diakui atau diakui tapi akan diarahkan bahwa ini bukan kewenangan mahkamah tuh. Lalu kita bertanya, kewenangan mahkamah kalau terjadi krisis konstitusional itu apa itu?
Kan itu problemnya tuh. Jadi nanti kalau ada impeachment juga nanti pada presiden, mahkamah akan bilang enggak, itu nggak bisa tuh. Memang kalian punya legal standing buat impeach DPR, tapi itu bukan kewenangan kami itu. Kenapa? Karena ini ada pertimbangan macam-macam itu. Jadi terlihat bahwa nggak ada argumen yang utuh. Jadi maka kita anggap bahwa Mahkamah Konstitusi sedang bukan sekedar mengkhianati, melecehkan, dan dia lagi membunuh demokrasi aja, apa boleh buat. Itu yang terjadi kan. Kan yang minta itu partai politik yang mewakili kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan rakyat yang kita serahkan pada DPR, tapi kepentingan kita untuk memastikan demokrasi itu berlangsung bersih itu. Karena itu kita dalilkan macam-macam tuh, partai udah masuk, individu udah masuk, lembaga negara udah masuk, tapi ya apalagi jalan keluarnya selain tabrakan di jalan. Tapi saya berharap orang nggak kemudian apa ya putus asa ya, karena kalau nggak salah ini catatan saya sekitar kalau 31 ya yang sudah ditolak. Mohon kalau ada viewer yang punya data yang berbeda dengan saya dikoreksi ini. Ada 31 yang sudah ditolak. Tapi mungkin dengan harapan nanti orang jadi frustasi. Menurut saran saya jangan frustasi, ajukan aja sebanyak-banyaknya. Nanti lama-lama hakim Mahkamah Konstitusi yang frustrasi sendiri kok melihat orang yang berbondong ke sana. Ya semua orang akhirnya harus lakukan itu yang disebut sebagai protes mob itu protes massal kan. Ya, jadi kita akan lanjutkan itu bukan untuk mengganggu, untuk memberitahu bahwa kekonyolan itu harus dihentikan. Nah, itu yang sering saya sebut Mahkamah Konstitusi mengalami konstipasi itu. Dia nggak bisa mencerna, lalu dia marah-marah aja kan. Oh, pergi ke sana cari dokter lain. Enggak, ini dokternya cuma Anda, tapi Anda sendiri nggak bisa mencerna sebagai dokter pencernaan demokrasi. Anda nggak bisa mencerna itu. Jadi kita membayangkan satu keadaan di dalam sidang itu. Jadi kalau saya coba intip misalnya, itu ada sidang kesaku-seku nih, argumennya Yusril Mahendra ini bahaya nih, ini argumennya Lanyala nih bahaya nih. Ya udahlah, kita pastikan aja, pokoknya kita tolak deh, apapun yang terjadi kita tolak aja. Jadi menolak itu udah jadi keputusan pertama sebelum diperiksa kasusnya. Lalu basa-basi, ini nebis in idem, ini udah pernah segala macam, udah 37 kasus. Jadi nggak ada semacam terobosan hukum, padahal Mahkamah Konstitusi harus bikin terobosan supaya konstitusi itu nggak macet, supaya demokrasi lumer. Nah, terobosan itu yang sering dia nggak paham bahwa dia diberi hak untuk membuat terobosan dengan istilah atau konsep judicial activism. Jadi itu dia nggak tahu. Jadi bagaimana kita mau andalkan mahkamah itu kalau dia sendiri nggak tahu fungsi primer dia adalah melakukan judicial activism. Demi itu dia mesti justru bocorkan pada publik, pada pers bahwa ini bahaya loh. Kalau presiden threshold 20%, maka coba kalian bikin seminar. Dan pada akhirnya orang tahu bahwa mahkamah mengundang sebetulnya kita lakukan judicial review. Kan itu etikanya tuh. Ya dia sendiri takut pakai hak dia, kan kacau. Ya tentu kita tahu karena mahkamah itu tidak dipilih oleh kedaulatan rakyat, tapi oleh kepentingan partai-partai di DPR dan kepentingan presiden dan kepentingan Mahkamah Agung. Kan cuma dari situ kan, rekrutmen mahkamah tuh. Iya. Oke, itu satu kasus presidensial threshold. Kemarin kan kita menyodorkan juga kita berharap juga Gelora misalnya, katakanlah dia melalui pintu masuk yang berbeda. Dan saya kira ini juga nggak kalah seriusnya karena ini berkaitan dengan tiket kadaluarsa yang dipersoalkan. Nah ini ditolak juga gitu. Jadi orang mau masuk pintu mana lagi, dan menurut saya gini deh, gampang aja ya kan, apa logika yang diajukan Gelora itu sebenarnya nggak usah pakai pertimbangan hukum, pakai pertimbangan akal sehat saja. Ya kan Bung Rocky, bagaimana mungkin ada tiket pada 5 tahun yang lalu dan digunakan dan dianggap valid 5 tahun kemudian. Susu aja paling usianya kalau susu bubuk itu nggak sampai 1 tahun. Ini masa pilih orang bisa sampai 5 tahun masih dianggap nggak kadaluarsa itu barang gitu, nggak meracuni orang gitu. Iya, Mahkamah Konstitusi memang mempertimbangkan dengan bagus sebetulnya. Kalau susu kadaluarsa, ojo ke susu. Tetapi dengkul Mahkamah Konstitusi nggak pernah kadaluarsa, karena itu mereka kedengkul aja tuh. Ini mumpung KUHP belum ya, jadi kita maksimalkan dulu. Jadi kritik semacam ini kan upaya untuk memperlihatkan kalau jalan keluar buntu, semua pintu ditutup, lalu bagaimana kita masuk rumah kita? Ya kita bongkar genteng atau kita dobrak. Jadi itu intinya kan. Jadi kalau nanti ada gerakan massa mengepung Mahkamah Konstitusi, dasar etisnya tuh ada, karena kalian menutup semua pintu tuh. Jadi kalian tipu-tipu aja kan,
para hakim Mahkamah Konstitusi, dia ngintip dari atas, ini ada yang mau masuk, dia tutup. Jadi kecurangan itu sebetulnya yang dibayangkan akan meledak menjadi kekerasan. Dan kalau jadi kekerasan, KUHP udah siapin. Jadi makin lama negeri ini sebetulnya mengarah pada otoritarisme atau sudah dalam sistem otoriter. Walaupun nanti ya kan Anda belum ditangkap, iya, tapi kita nggak mungkin lagi untuk legah meminta pertanggungjawaban mahkamah terhadap penyelewengan konstitusi. Kemana kita mau cari akal untuk memastikan bahwa negeri ini masih demokrasi? Ya dengan demonstrasi tentu. Jadi udah, itu akan dilanggar. Mahasiswa pasti akan abaikan semua sanksi pidana. Buruh juga akan lakukan hal yang sama. Jadi siap-siap bahwa akan ada mobilisasi. Dan Mahkamah Konstitusi ya silakan berlindung. Dan nggak ada yang peduli karena dianggap bahwa yang berlindung di Mahkamah Konstitusi adalah maling-maling konstitusi itu, rampok-rampok konstitusi. Kan ini udah cukup kena delik belum nih? Jangan sampai kena delik karena bagaimanapun juga Anda mesti dibutuhkan terus ini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Coba mari kita bisa lebih dingin gitu ya melihat persoalan. Kita coba sodorkan data-data ya, Bung Rocky. Selalu kan kita persoalkan berbagai proses legislasi di DPR. Kita lihat itu ada undang-undang Omnibus Law, ada undang-undang Minerba, macam-macam lah undang-undang di situ, dan sekarang KUHP. Dan selalu jawabannya ketika kita dijawab, ya kalau Anda tidak puas, Anda bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya karena itu memang dibuat salurannya seperti itu ya. Dan tapi ketika kemudian salurannya juga dibuntu, ya ini kalau ibarat air kan itu lama-lama air ngumpul-ngumpul kan jadi air bah juga. Dan ini yang saya kira harusnya dipahami oleh para hakim di Mahkamah Konstitusi. Ya sekarang Mahkamah Konstitusi tiap hari ada kasus masuk tuh, disodorkan oleh mereka yang merasa tidak adil, sampai undang-undang perkawinan, undang-undang Minerba segala macam itulah. Jadi bayangkan misalnya ini mahkamah harusnya kasih teguran pada DPR. DPR, kalian bikin dong undang-undang yang bermutu supaya tidak digugat di Mahkamah Konstitusi. Tapi DPR merasa bahwa enggak apa-apa, enggak bermutu, toh nanti ada Mahkamah Konstitusi. Jadi dua lembaga dungu ini saling tiktok-kan. Kan undang-undang yang bagus mestinya terhindar dari judicial review itu. Ya. Nah DPR justru mendorong judicial review. Artinya dia bikin produk yang dari awal enggak, kan dengan mudah kita anggap bahwa berarti DPR dari awal membuat produk yang cacat supaya bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Kan dia mesti malu kan? Harusnya dia mesti anggap semua produk DPR itu tidak boleh dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebisa mungkin jangan sampai produk kita diuji di lembaga konsumen. Kan kira-kira begitu. Kan malu dong. Ini produk cacat akhirnya tuh. Jadi semua produk legislatif adalah cacat. Itu dasarnya tuh. Nah Mahkamah Konstitusi main di situ. Jadi Mahkamah mesti bilang, kita tahu itu cacat. Karena itu publik datang judicial review, bukan mahkamah yang akhirnya mengatakan itu kita balikin ke DPR. Bilang aja bahwa itu produk cacat, diperbaiki di DPR. Tapi nanti nggak ada prosedurnya, ada prosedurnya, itu public address. Itu pentingnya mahkamah mampu untuk melihat keadaan, lalu kasih komentar-komentar ringan aja, sehingga orang tahu oh mahkamah itu minta DPR ubah, bukan ya itu urusan DPR. Lalu itu urusan buruk itu ditegur. Kan mahkamah punya fungsi menjaga konstitusi dengan peralatan hukum sekaligus dengan peralatan etik. Jadi kasih teguran aja kan kepada DPR. Ya semacam nota. DPR ini banyak betul nih. Semua datang ke kami, minta threshold. Semua punya legal standing, tapi susah bagi kita tuh. Kan gampang tuh. Bukan dia tolak, tapi dia kasih tahu bahwa dia pro aspirasi rakyat. Kan itu aja intinya. Tuh. Supaya presiden juga dengar bahwa oke, kalau begitu ada masalah besar, maka sebagai kepala negara, presiden datang bahwa demokrasi harus diselamatkan, karena itu saya meminta supaya problem serius ini diperhatikan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi. Nah sinyal presiden itu kan bagus betul, apalagi kalau Ibu Mega yang ngomong, udah lebih afdol lagi. Saya pemimpin partai demokrasi terbesar dan punya pengalaman menyakitkan dengan otoritarisme, dan saya mencium bahwa 20% itu akan jadi peternakan oligarki seperti yang dibicarakan oleh Harsono dan Rocky Gerung. Kira-kira Ibu Mega akan gitu, maka saya minta itu untuk diperbaikan. Enak. Oke, tapi gini ya, saya tiba-tiba jadi berpikir nih, kalau dalam pikiran yang positive thinking,
jangan-jangan ini para hakim di Mahkamah Konstitusi mengalami fatih ya, mengalami keletihan gitu karena terlalu banyak kasus yang sama, udah hajar aja habis gitu semuanya. Gitu kalau saya berpikirnya yang positif, Bung Rocky. Iya, kalau kita berpikir positif artinya kita menganggap jumlah pikiran dan kualitas pikiran udah nggak ada. Sehingga dikasih aja panacea semua penyakit, minum telan aja bahwa itu open legal policy. Jadi open legal policy jadi semacam obat generik untuk semua penyakit kan. Itu pertanda dia mengalami legal standing, open legal policy itu yang jadi obat generiknya. Iya, itu doang. Jadi resepnya dokter malas dia gituin aja tuh. Jadi memang ini mahkamah mengalami moral fatigue sekaligus brain fatigue gitu. Kelelahan moral dan kelelahan nalar. Saya tadinya membayangkan, karena Anda menyinggung obat-obatan, saya membayangkan seperti dokter yang melayani pasien BPJS gitu ya, karena dibayar murah dan resepnya sama. Tapi beda kalau Mahkamah Konstitusi kan nggak dibayar murah, dan dia juga dengan segala kehormatannya dia beda sekali lah dengan dokter-dokter yang menangani pasien BPJS. Kalau itu kan memang dia dibayar murah dengan pasien yang begitu banyak kan gitu. Iya, kalau tadi mengalami brain fatigue masih bisa lah gitu. Ini moral fatigue, artinya dia nggak tahu bahwa dia mulia. Jadi dia udah nggak ngerti itu bahwa dia dianggap sebagai hakim konstitusi dalam kedudukan mulia karena itu diangkat seumur hidup. Nah, karena dia dianggap seumur hidup, maka seumur hidup juga dia pakai argumen yang itu juga kan. Itu namanya bodoh kan. Masa demi seumur hidup pikiran dia nggak hidup, kan gila ini. Politik berubah setiap hari, lalu dianggap enggak, politik nggak berubah setiap hari, karena itu pakai aja tiket lama. Ya udah, kita masuk di dalam ketidakmampuan berpikir dari orang yang kita tugaskan untuk berpikir. Coba bayangkan orang seperti Anda yang dikenal mampu mengolah kata dengan baik, itu Anda bisa kehabisan kata-kata ketika berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi. Saya membayangkan orang-orang di jalanan, di lapangan, di rakyat biasa gitu menghadapi situasi ini nggak ngerti lagi saya seperti apa gitu. Saya kemarin berkomunikasi dengan Bang Yusril dan dia cuma menyebut bahwa ini memang sudah jumut ini ya. Mahkamah Konstitusi, dia hanya mengatakan begitu. Ya udah, apa istilah Belandanya tuh, kopeh gitu, keras kepala keras kepala yang konyol. Bahasa Jawanya saya tahu, kalau bahasa Jawa itu ndablek itu namanya. Ya ndablek itu. Itu yang terjadi ya soal semacam itu tuh. Oke, Bung Rocky, saya kira kalau saya tanya lagi nanti malah yang muncul yang macam-macam, karena saya melihat Anda udah nggak bagaimana lagi memformulasikan. Tapi dalam sekali ini menurut saya Mahkamah Konstitusi sukses, karena sukses membuat seorang Rocky Gerung sudah bingung untuk menemukan kata-kata yang tepat. Saya mau pakai kata-kata terakhir tapi nanti kena delete, tapi saya pakai aja katanya dalam bahasa Belanda namanya keep on the kop itu. Artinya kayak ayam nggak punya kepala. Oke, terima kasih. Tetap 0% kan ya? Tetap ya? Iya.